Di Oktober tahun lalu sempat heboh berita dari BBC yang menyatakan bahwa TikTok itu memotong gift yang diterima host live up to 69%. Mungkin lo pernah lihat di TikTok banyak orang Syria yang minta-minta gift itu kan. Nah, si wartawan BBC melakukan trial. Mereka coba kirim gift sebesar $106 dan mereka ngecek berapa nominal aktual yang diterima oleh si host dari Syria ini. Dan ternyata si host cuma terima $33. Artinya cuma 31%. Dan TikTok memotong sampai 69%. Gue nanya ke dua orang teman TikTok gue yang jadi host yang udah pernah mencairkan gift di Indonesia. Dan dua teman TikTok gue itu bilang mereka dipotong 50%. Dua-duanya ngomong gitu. Jadi gue bingung kan sebenarnya berapa sih angka persentase pemotongan dari TikTok? Apakah 50% atau 69% kayak yang BBC bilang? Atau jangan-jangan karena beda negara, beda region, maka persentase potongannya juga beda? Kan bisa jadi kayak gitu kan? Kebetulan beberapa saat yang lalu gue sempat iseng nge-live di dua akun gue. Jadi hari ini gue mau ngitung berapa persen revenue yang gue dapat berdasarkan pengalaman gue sendiri. Di akun pertama gue disawer 23 koin. 23 koin itu setara 3.910 rupiah. Tetapi revenue yang gue dapat dari TikTok itu cuma $0,11 atau sekitar 1.600-an rupiah saja. Sehingga persentase revenue yang gue terima itu cuma 42%, atau dengan kata lain TikTok mengambil 58%. Di akun kedua gue disawer 262 koin yang setara dengan 44 ribuan. Sedangkan revenue yang dikasih TikTok itu $1,3 atau sekitar 19.600-an rupiah. Nah, kalau dihitung persentasenya itu gue cuma terima 44%. Jadi 56% diambil sama TikTok. Nah, di sini kan terdapat perbedaan angka persentase. Ada yang 42%, ada yang 44%, bahkan kalau kata teman gue tadi 50%. Kedua teman gue ini faktanya mereka dapat saweran koin dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada dua angka saweran gue ini. Jadi gue di sini berasumsi sepertinya makin besar koin yang diterima host, maka makin besar pula porsi persentase revenue yang dikasih TikTok. Itu asumsi gue. Gue akhirnya pakai angka persentase terkecil yaitu 42% sebagai patokan gue ketika mau nge-give host. Ini bertujuan supaya gue lebih bijak dalam memberikan gift. Gue udah bikin tabel seperti ini dan sekarang gue mau tunjukin gimana cara gue pakai tabel ini sebagai panduan pribadi gue untuk nge-give. Misalnya gue lewat di live panti asuhan atau seseorang yang gue rasa perlu dibantu di TikTok. Anggaplah gue mau menyumbang 500.000 misalnya, maka gue harus ngelihat nominal di kolom D. Jadi gue tinggal ngelihat tabelnya, oh ternyata kalau gue mau nyumbang 500.000, gue harus kasih gift yang setara 7.000 koin yang harus gue tebus dengan nominal 1,2 juta karena yang diterima sama hostnya kan cuma 42%. Misalnya lagi, gue pengen mentraktir host favorit gue makan sushi tei untuk porsi satu orang. Kalau makan di sushi tei porsi satu orang itu kan sekitar 350.000. Jadi gue tinggal lihat angka di kolom D yang mendekati nominal 350.000 dan gue tahu itu setara dengan berapa koin dan berapa harga gift yang harus gue tebus. Jadi semua angka udah terpampang, gue gak perlu ngitung-ngitung manual, gue tinggal lihat tabelnya dan gue langsung dapat konversinya berapa yang diterima host, berapa yang harus gue bayar, sehingga kalau nge-give itu gak kedikitan tapi gak juga lebay, pokoknya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan sama host yang gue pengen kasih gift-nya. Jadi lebih bijak juga kan, gak ngasal lempar koin. Dengan bikin tabel kayak gini juga, gue jadi aware gift-gift mana yang belum pernah gue lihat animasinya. Misalnya nih, gue mau nge-gift 100 koin. Daripada Mishkaber lagi, hand hearts lagi, kenapa gue nggak ngirim yang gift eksklusif konfeti? Atau kalau gue lagi di ruang game, itu ada opsi All Star Mia. Kan bosan ngelihat Mishkaber mulu.
Terus gift favorit gue selain jajan kue itu kan yang cubit pipi. Nah dari sini gue baru nyadar kalau sekali nyubit pipi itu gue keluar duit 33.800. Jadi kalau gue pengen nyubit pipi 10 kali berarti gue harus nyiapin duit kurang lebih 340.000. Sedangkan kalau mau nyium, satu kali nyium itu 25.000 rupiah. Menarik kan fakta-faktanya? Jadi sebenarnya tuh TikTok bisa aja kan naruh harga dalam rupiah di bawah pilihan gift-gift ini. Tapi instead of naruh harga dalam rupiah kan mereka sengaja taruh dalam bentuk koin. Jadi biar nggak berasa gitu rupiahnya berapa yang keluar. Oke, segitu aja konten gua hari ini. I'll see you in